Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan kaitannya dengan kemarin kita masih membahas silaturahim, kemudian zakat sudah, tetapi kali ini nampaknya juga masih berkisar tentang zakat. Masih berkisar tentang zakat. Tema kita bab fi zakati wal bukhli. Jadi ini bab yang ke-25. Kalau yang zakat kemarin bab 23, kemudian diselingi dengan bab tentang birrul walidain. Bab ke-25 masih berkisar tentang zakat dan bakhil. Fi zakati wal bukhli. Bab yang menerangkan tentang zakat dan kebakhilan. Mari kita bersama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa qala ta'ala wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat sammahum al musyrikin. Allah menerangkan wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli. Jangan pernah mengira orang-orang yang bakhil, yabkhalun bima atahumullah, dengan apa yang telah mereka terima, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, min fadli. Lah ini. Jadi kalau kita dapat rezeki, dapat kenikmatan, apapun itu, bukan hanya harta. Seperti Nabi Sulaiman menyampaikan hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan, kelebihan, kemurahan yang Allah berikan kepadaku. Karena orang yang bakhil itu selalu berpikirnya selain tentang diri sendiri, berpikirnya tentang saya mendapatkan rezeki ini, nikmat ini karena saya sudah berusaha, saya sudah bekerja, saya sudah rekoso, maka saya dapat ini. Tetapi sesungguhnya rezeki, nikmat yang kita punyai itu adalah min fadlihi, atas kemurahan Allah. Ya, Pak Ditulus umur berapa Pak? 75. Masih kentes ya. Coba kalau rambutnya nggak putih itu kayak orang 17 tahun Pak. Minimal kayak 57 tahun lah. Iya tak? Pak Haji Muhammad Karsono umur berapa Pak? Oh rahasia ya. Umurnya berapa Pak? Umurnya Pak?
67 unda-undi ya. Tapi kalau coba kalau jenengan perhatikan, kalau saya tanya teman-teman jenengan Pak Tulus sudah pada meninggal. Tinggal jenengan tok. Kalau Pak Haji Muhammad Karsono? Yang di sampingnya enggak ada. Yang di sampingnya enggak. Tapi teman-temannya masih ada, tetapi juga teman-temannya banyak yang sudah tidak ada. Ya, sebagian. Saya juga sama. Saya kira ibu-ibu juga mengalami hal yang sama. Banyak teman-teman kita yang kemarin baru satu kelas, satu ruangan, ya, pada meninggal. Bu Kardi, Yusuf pinten Bu? 72. Ini teman sekolah Pak Tulus ya. Ngerti wudone Pak Tulus ini. Tahu ya? Jadi kalau sekarang masih dikasih umur 72, sakit, tidak pernah batuk, tidak pernah pilek, tidak pernah subuh mendengar azan datang, zuhur datang, katakan hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan, kemuliaan, kemurahan yang Allah berikan kepada saya. Bukan mengatakan, oh ini karena saya jaga kesehatan, ini karena saya begini, jangan. Tapi min fadli rabbi. Jadi kemurahan Allah. Kalau kita mengatakan itu, maka adanya cuman syukur dengan syukur. Adanya cuman syukur dengan syukur. Ya. Kalau kita begitu, maka insya Allah kita nggak bakhil. Tetapi kemudian orang-orang yang bakhil itu berpikirnya bukan hadza min fadli rabbi, tapi ini karena aku kerja keras, ini karena aku menjaga kesehatan. Maka kemudian wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli. Dari keutamaan Allah, dari kemurahan Allah, huwa khairan lahum, dianggapnya baik. Orang yang diberi keutamaan oleh Allah, kelebihan oleh Allah, kemurahan, kemuliaan oleh Allah, lalu kemudian mereka bakhil, ya, termasuk diberi kemurahan oleh Allah, teman-temannya itu jenengan termasuk yang wa qallaman tajawwaza dzalika. Inna min a'mari ummati, kata Rasulullah, ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qallaman tajawwaza dzalika, sedikit sekali yang mampu melampaui umur 70 tahun. Nah, kalau diberi kemuliaan, diberi kelebihan, Pak Tulus, Bu Kardi, Pak Muhammad Karsono, Pak Haji, turahan umurnya itu jangan sampai disia-siakan. Ya, makanya ketika jenengan dikentes sana kentes ini, jalan saja. Karena itu nyawa turahan. Itu nyawa turahan. Karena sejatinya jatah kita itu 60 sampai 70 tahun. Umumnya, umumnya rata umumnya kata Rasulullah begitu. Ini normal ya. Rata-rata. Nah, sedikit sekali yang mampu melampaui itulah. Kalau jenengan mampu melampaui itu, maka itulah kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan bakhil terhadap nikmat. Ya, dikasih umur panjang, ya. Mohon maaf ini saya mendengar berita di televisi itu dan membaca berita di Google itu, ya, kaget juga. Umur 70 tahun nyewa PSK
baru mau jalan ke tempat penginapan sudah jantungan. Akhirnya mobilnya nyungsep di kuburan. Kan adanya kemarin berita yang kemarin toh, mobilnya nyungsep di kuburan, ya. Lah, sing wedok umur 35 tahun, sing lanang wis umur mbah-mbah 70 tahun. Ya, selak mesosolen, selak kesusu jantungan. Padahal agak nyetir mobil nyungsep dilalah ning kuburan. Naudzubillah. Iya. Allah, naudzubillah. Kita nggak ngejek nggak, tapi kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa umur kita itu sebenarnya adalah kemurahan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan sebaik mungkin. Wa bal huwa syarrun lahum, tetapi kebakhilan itu bukan hanya pada harta saja. Kebakhilan terhadap nikmat, kebakhilan terhadap harta yang kita punya, yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu syarrun. Tapi banyak orang yang menyangka itu demi kebaikan mereka. Aku tak nabung asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi apalagi ya, pendidikan, asuransi. Halah, nek saya nggak punya asuransi, hanya Allah yang menjamin saya. Bismillah. Ya, nyatane yo begitu-begitu yo digo mlayu. Ya, ada yang sampai beli kasur 24 juta. Kasur 24 juta. Kasur 50 juta. Dene aku turun ning kayak gitu itu nggak bisa tidur, nggak bisa bangun subuh, atau mungkin nggak bisa tidur. Ya. Jadi jangan bakhil terhadap yang Allah berikan kepada kita. Sayutawaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dikalungkan harta-harta mereka, ya, kenikmatan-kenikmatan yang mereka tahan untuk orang lain itu akan dikalungkan dan akan menjadi api neraka pada hari kiamat besok. Wa qala ta'ala wa wailun lil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik. Siapa yang dimaksud musyrik di sini? Alladzina la yu'tunaz zakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya. Dianggap orang musyrik. Makanya ketika setelah Rasulullah wafat, beberapa orang kelompok dari orang-orang Arab enggan membayarkan zakat. Padahal mereka sebelumnya membayarkan zakat pada zaman Rasulullah. Kemudian Abu Bakar membuat peperangan, memerangi para ahlu riddah. Yang kemarin sudah saya ceritakan itu namanya perang Yamamah. Perang untuk memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Mereka disebut riddah karena mereka murtad. Al-Quran menyebutnya musyrik. Orang yang tidak mau membayarkan zakatnya sama dengan orang yang musyrik. Musyrik, kenapa jenengan kertas musyrik? Tahu musyrik? Orang yang mensekutukan Allah. Mensekutukan dengan apa? Mensekutukan dengan harta yang kita punya. Menuhankan harta yang kita punya. Ya. Yahsabu anna malahu ya akhladah. Mereka mengira, berkeyakinan bahwa harta yang mereka mereka mengira anna malahu, hartanya itu akhladah, bisa membuatnya kekal. Gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ma min ahadin, ya. Ma min ahadin. Ya. Ma min ahadin la yu'addi zakata malihi, la yu'addi zakata malihi illa musilalahu, illa musilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu, ya, bilih zimataihi, yakni bisyidqaihi, thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka, thumma tala la yahsibannal ladzina yabkhalun. La yahsibannal ladzina yabkhalun. Barang siapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular. Ya. Yang bertanduk dan memiliki 2 taring. Lalu melilit orang itu pada hari kiamat, lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya. Ya. Tsumma ya'khudhu bilih zimataihi, yakni bisyidqaihi, dengan kedua rahangnya, dengan mulutnya seraya berkata, aku ini hartamu, aku harta simpananmu. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, la yahsibannal ladzina yabkhalun. Ya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah yang telah Allah berikan kepada mereka atas karunia Allah semua. Jadi la yahsibannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrun lahum. Jadi pada suatu hari nanti ketika ada orang yang begini hartanya, illa musilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra hatta, ya, pada hari kiamat nanti hartanya akan disulap oleh Allah menjadi ular. Diumpamakan seperti harta menjadi ular yang bertanduk dan memiliki 2 taring, lalu melilit orang itu pada hari kiamat, kemudian memakan dengan rahangnya. Ini gimana ya Bu ya, memang yo nek wis bicara harta itu sulit ya. Wong sampai dibela-belain bertengkar, sampai dibelain bunuh-membunuh, sampai dibelain, ya, semua cara dilakukan. Ada sabu-sabu, ada narkoba, ekstasi, ya ujung-ujungnya uang. Kadal faqru ayyakuna kufron. Orang yang tidak punya harta, fakir itu, ya dengan kekufurannya itu sangat dekat.
Orang fakir, orang yang bisa fakrun itu bisa berarti fakir, fakrun bisa berarti orang yang tidak pernah puas dengan harta yang dia miliki. Fakrun itu butuh terus. Ya. Orang yang menghambakan diri kepada harta. Wah, ini ya memang berat ya. Tadi itu bertengkar dengan teman karena uang. Ya. Rebutan jabatan karena uang. Ya. Apalagi ya? Apa, Pak? Dalam, Pak? Iya, karena uang juga. Ya. Semuanya di situ. Lah kok wis dapat kok kemudian, nah gitu ya. Lah kok wis dapat kok kemudian kita suruh nginfakkan, kita suruh menzakatkan. Nah gitu kira-kira. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu merelakan sebagian hartanya. Gitu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin ini ba'talaitum bihinna wa nazalat bikum a'udzubillah an tudrikuhunna lam tadhar al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim al-auja' allati lam takun fi aslafihim walam yunqasu al-mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wasyiddat ya bisinin illa ukhidhu bisinin wa jawru sultan walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul matar minas sama' walau lal bahaim lam yumtiru wala naqadu ahdallah ahda rasulihi illa sullita alaihim aduun min ghairihim. Jadi ada 5 khisal ya ma'syarul muhajirin. Ada 5 khisal. 5 khisal itu 5 apa namanya 5 pentangan. Lima pentangan atau 5 hal ya. Lima hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Ya, ada 5 hal kalau kita jatuh ke dalamnya. Dan saya berlindung mudah-mudahan kalian tidak terjatuh ke dalamnya. Kata Rasulullah. Apa itu? Ya, pertama, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Lam tadhar al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladzina mabau.
Satu apa, Bu? Perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Ya. Pakai etalase. Saya itu kalau mau ke subuh ke sini, kalau lewat jembatan itu dikejar anjing. Di situ di jembatan terus ke sini itu rumah yang tingkat itu ada anjingnya di luar. Kalau saya ke sini itu dikejar anjing. Saya lewatnya terminal. Lewatnya terminal. Jenengan tahu, Bu, jam segitu itu pernah ke terminal, Pak? Aneh jenengan pernah ya, saya curiga. Di terminal itu ada beberapa tempat karaoke. Jadi saya kalau ke sini subuh itu biasanya serba bingung saya. Ya. Di situ itu pada ngerokok ya. Yang ngerokok bukan cowok, Pak. Cewek-cewek, cowok-cowok gitu ya, pakaiannya minim. Jadi saya tuh sampai sini mau wudhu lagi kalau subuh itu ya dingin. Nggak wudhu tadi kok melihat gitu ya. Lah enggak gimana enggak lihat dong di depan sebelah selatan sama sebelah utara sama yang sebelah selatannya lagi itu ada. Sampai saya habis sholat subuh itu, makanya saya kalau sholat subuh itu habis sholat subuh biasanya saya ngisi itu tak rodok siang, kalau udah rodok siang mereka udah bubar. Tapi begitu sholat subuh selesai saya pulang itu masih mereka. Dilakukan terang-terangan, jual beli. Bahkan sekarang dipublikasikan. Suaminya menjual istrinya. Apa yang terjadi kalau sudah begitu, Bu? Kata Rasulullah, maka hatta yu'linu biha illa, maka jika zaman sudah begitu, ya ini ya, illa fasha fihim at-ta'un wal aujah, maka akan mewabahlah ta'un. Apa ta'un itu? Wabah, penyakit. Dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti, ya tak? Allati lam takun mabot, tidak pernah ada fi aslafihim sebelumnya. Alladzina madau, yang pernah berlalu. Artinya akan dimunculkan oleh Allah penyakit dan wabah yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi ini saya ini ada corona, itu jangan salahkan corona. Loh Pak, yang berzina saja itu, yang menerangkan yang itu saja. Kok kita yang di masjid juga ikut-ikutan kena? Ya, maka itulah butuhnya dakwah. Lah kalau semua orang yang berdakwah itu suruh suci dulu, nggak ada. Orang berdakwah mubaliknya suruh suci, maksudnya nggak punya dosa dulu. Sekarang kan gitu ya. Kalau dikritik, kamu lihat dirimu sudah suci, nih gitu caranya nggak ada orang berdakwah, nggak ada orang suci. Nah pengen suci ya Gusti Allah. Saya katakan, kita ini semua nih dibuka aibnya sama. Tidak ada orang yang suci, semua punya aib. Hanya Allah tutupi aib kita. Bukan berarti kemudian kalau kita nggak suci, kemudian tidak boleh berdakwah. Lah kok suci-suci ode, aku jenenge orang kafir, orang musyrik. Itu dari zaman dulu ketika Nabi Lot, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain mengatakan, "Ubudullah wa la tusyriku bihi." Jawaban mereka selalu begitu. Innahum unasun yatatahharun. Itu manusia-manusia yang sok suci itu. Mesti gitu jawabannya. Itu kalimat itu dari zaman dulu. Nih zaman sekarang itu, kamu sudah sucikah kamu menuduh orang lain begitu? Lihat ini gitu caranya nggak ada orang ngelek nih, orang ngelok nih nggak ada. Makanya karena nggak mau dieloke dan orang juga enggan, salah paham terhadap kalimat kamu sok suci itu,
Makanya kemudian orang enggan mengelek nih, orang enggan dakwah, orang enggan mengajak kebaikan. Maka ketika enggan mengajak kebaikan, mewabahlah yang namanya kemaksiatan. Nek kemabah kemaksiatan akhirnya muncul penyakit kayak gini. Yang tidak berdakwah yo kena, yang berdakwah yo kena, yang didakwah yo kena. Gitu loh. Hanya kamu semua orang, loh kamu kayak sudah suci dewe gitu. Ya itu namanya usikum wa iyaya, ya. Atau wa nafsi bitaqwallah. Saya memberikan wasiat kepada kalian dan juga mewasiati. Yang salah itu kalau mewasiati orang lain kaburomatan indallahi antakulu malataf alun. Mewasiati orang lain, ngajak orang lain, kitanya nggak melakukan, itu yang namanya kaburomatan. Ya, itu yang namanya sok suci. Nah kalau masih manusia, nggak ada manusia suci, nggak ada. Ya, karena itu maka ketika terjadi wabah, menimpanya bukan hanya menimpa orang-orang yang berzina saja. Maka ini Rasulullah itu sudah menyampaikan berapa abad? Sekarang 1442. Berarti sudah 14 abad setengah yang lalu. 1442 lebih tahun yang lalu. Karena sanah hijriah itu dibuat, ya. Oke. Jadi berarti 1450-an tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan ini. Sekarang bukan disembunyikan, dipamer, didol, dijual, di video. Ada aplikasinya sendiri. Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu. Saya dibilang tahu nanti malah saya dikiranya saya langganan. Saya pasang nanti malah dikira saya malah download aplikasinya nanti. Ya. Ada aplikasinya sendiri, Pak. Oh, iya. Bukan disembunyikan, dipublikasikan. Ya, dipertontonkan, bahkan ada yang live. Ini saya hanya membaca dan mendengar berita, ya. Bukan berarti saya pelaku. Ya, naudzubillah min dzalik. Live dipertontonkan, nonton nek biyen tuh nonton film wis seneng banget ya. Nonton TV hitam putih seneng banget. Sekarang nonton orang begituan live langsung. Ya, ada tarifnya. Kalau nonton tok berapa, kalau nonton sambil main berapa, gitu ya. Kalau nonton sambil pegang-pegang, Allahumma astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, ya. Nggih. Sudah, kita tinggalkan itu. Maka terjadilah penyakit yang kayak sekarang kita ini, sudah disebutkan oleh Rasulullah apa? Illa fasyafihim at-ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Akan ada wabah, ta'un, wabah, penyakit-penyakit yang menyebar kemana-mana yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu. Yang kedua, Bu, Pak. Lam takun yankusu al-mikyal. Mohon maaf. Lam yankusu, mohon maaf. Ya. Lam yankusu al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin wasyiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran, ya. Lam yankusu, mereka mengurangi, kok mestinya lam ini anunya kok apa namanya, tulisannya kecil dan apa ya, kurang begitu jelas. Mereka mengurangi timbangan illa ukhidhu bisinin, ya,
kecuali mereka akan ditimpa paceklik, ya, susahnya penghidupan, ya, wasyiddatil maunati wa jauri sultan, ya, dan kezaliman penguasa atas mereka alaihim. Ini yang kedua, ya. Tadi maraknya perzinahan, yang kedua maraknya orang mengurangi timbangan. Kalau sudah banyak orang mengurangi timbangan, maka, ya, maka akan ditimpakan apa Bapak Ibu? Akan ditimpakan paceklik, susah pangan, susah sandang. Sudah begitu mereka akan diberikan pimpinan yang zalim. Ini ada 5 ya. Nanti teruskan baru kita selesai. Jadi tadi yang pertama, menyebarnya zina akan berakibat pada mewabahnya penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, jika suatu kaum atau masyarakat mewabahnya pengurangan timbangan, maka akan ditimpakan paceklik, susah makan, susah sandang. Sudah begitu diberikan penguasa, pimpinan yang zalim terhadap rakyatnya. Ini hadis Rasulullah. Walam yamna'u, yang ketiga kayaknya dia. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul matar, illa muni'ul qatra minas sama. Ya, tulisannya kecil-kecil. Walau lal bahaim lam yumtoru. Nah, ketika mereka menahan zakat, tidak membayarkan zakat, maka itu ya. Ketika mereka tidak membayarkan zakat, maka ya, hujan dari langit pun akan ditahan untuk mereka. Ya. Lalu kemudian bukan karena dan sekiranya bukan karena hewan, ya. Jadi kita ini lebih, ya, hewan itu lebih mulia daripada kita kalau menurut hadis ini. Orang yang menahan zakat, tidak mau bayar zakat, akibatnya apa Bu? Tidak akan diberi hujan. Jika bukan karena hewan, ya, burung-burung disebutnya di sini, walam yamna'u zakata amma illa muni'ul qatra minas sama walau lal bahaim lam yumtaru, ya. Dan jika bukan karena hewan-hewan itu, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Artinya Allah lebih kasihan kepada hewan daripada kepada manusia. Ya, memang itu ya. Itu kalau orang tidak mau membayarkan zakat. Oke. Nanti saya tak rampungkan dulu, nanti baru saya terangkan lebih panjang lebar. Yang keempat, ini walam yamna'u, sudah tadi. Walam yanqubu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Karena kita sering melanggar janji kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan kepada kita musuh-musuh kita, ya, berkuasa atas kita sendiri. Lalu kemudian musuh-musuh itu akan mengambil semua hak kita. Jadi begini Bu, Pak, ketika kita melenjani janji itu ya, mengingkari janji kita kepada Allah dan Rasulnya, katanya cinta Allah, katanya cinta Rasul,
tapi dipanggil Allah mblekedes, menteles. Ya, katanya cinta Rasul. Ini besok tadi udah diumumkan ada berjanjen 12 hari. Awalnya gini pantura kono jenengan nggak bisa tidur Bu 12 hari itu. Ya. Pantura itu kan wujudnya gede-gede Pak. Nah ini kalau di pantura ini musola, tidak layak untuk sholat Jumatan. Iki nggur kamar mandi tok isih kurang iki. Ya. Pantura kan wujudnya gede-gede, menorone tinggi-tinggi, 12 hari berjanjian, jaraknya dekat-dekat. Jenengan kok iso turu ngono kulino ning Solo gitu ya. Ya, wis tentrem ayem gitu ya. Aning Solo ngono kuwi terus mertamu ning daerah Pantura pas Mauludan. Jenengan kok iso turu hebat. Berjanjian mikir dhuwur-dhuwur ya. Tur ora ana mik sing ecek-ecek. Mikir mesti apik-apik. Adane apik-apik sing berjanjian suarane apik-apik. Terbangane ora gur siji loro. Bar asar bocah-bocah, bar maghrib ibu-ibu, habis isak bapak-bapak. Ya, jari cinta Rasulullah. Solawatan oke, tapi cinta Rasulullah menjalankan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Ittiba dengan akhlaknya Rasulullah. Kan gitu toh? Jadi untuk nanggeri apa ya? Untuk memberi apa namanya ya? Tanda orang yang baik dengan orang yang tidak baik itu jadi gampang. Rasulullah itu pun sudah menyampaikan 3 hal. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia menghormati tamu. Kok ana tamu kok seneng, wong apik. Ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, berbuat baik kepada tetangga. Nek karo tanggane ke apik, insyaallah. Nek karo tanggane wae kok elek, iki tandane. Jadi gampang kok, ya. Gampang aja. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wah ngomong lho. Terus ngomong ora nonteke, ya. Manfaat ora manfaat terus ngomong ae, enggak ada habisnya. Maka yang demikian ini bisa menjadi alamat tanda kebaikan seseorang. Nek ngomong sak perlune, kalau dia menyampaikan informasi yang penting, ya, atau punya maksud tertentu menghibur temennya, ajak bercanda temennya, gitu ya, kira-kira sedang sedih, habis kepaten, gitu kayak teman saya yang Pekalongan itu katanya istrinya masih shock ya, itu kadang-kadang ya harus dihibur ya, katakanlah kadang-kadang diajak ngomong, manfaatnya untuk melupakan cerita-cerita yang lain gitu ya, kira-kira begitu. Tapi ini orang kon rocos gitu ya, menenge gurne turu. Kadang turu orang meneng, kadang tidur pun tidak diem. Diemnya kalau tidur, kadang tidur pun tidak diem, isih lindur. Masih mengigau, ngomong ya. Yang kelima, tadi ada 4 khisal, ada 5 khisal. Yang kelima adalah mana tadi? Ya, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'sahum bainahum mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima adalah ketika selama
pemimpin-pemimpin orang-orang muslim ya tidak menggunakan dasar kitab Allah dalam mengambil kebijakan, maka maka Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Aku kurang ngomong iki ya. Lah keadaannya gitu, emang hadis Rasulullah yang saya sampaikan, saya nggak ngomong ya. Barang siapa yang menghakimi, memutuskan suatu perkara, mengambil kebijakan, dasarnya bukan Al-Quran, dasarnya bukan kitab Allah, tidak harus apa ada Pak undang-undang pekerja di kitab Al-Quran? Ada. Undang-undangnya apa? Keadilan terhadap rakyat kecil. Misalnya gitu ya. Maka akan terjadilah permusuhan di antara mereka. Ada apa? Ada. Di Al-Quran semua diatur. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita semua, tuh ujurahum qabla an yajifa irquhum, berikan upah buruh pembantumu, buruhmu, tukangmu, pekerjamu sebelum kering keringatnya. Ada. Maka ketika kita mengambil kebijakan-kebijakan, siapapun, entah itu pemimpin negara, entah itu pemimpin masjid, entah itu pemimpin musola, entah itu Pak RT, entah itu Pak RW, entah itu pemimpin keluarga, mimpin keluarga kok pegangannya bukan Al-Quran, bukan Rasulullah, maka pasti akan terjadi kekacauan di dalam keluarga itu. Itu 5 hal yang Rasulullah ber'iyadzubillah. Tadi apa Bu? 1, ketika terjadi perzinahan yang disebarluaskan, Allah akan sebarluaskan penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketika orang-orang yang berdagang berjualan itu medzalimi pembelinya dengan mengurangi timbangan, maka Allah akan menahan membuat suasana menjadi paceklik, susah pangan, susah sandang, dan diberikan penguasa yang zalim. Yang ketiga, mereka yang menahan tidak membayarkan zakat, Allah akan tahan air hujan dari langit. Dan jika bukan karena bukan kasihan karena hewan-hewan itu kehausan, Allah tidak akan menurunkan hujan karena Allah tidak lagi memberikan belas kasihan kepada manusia. Kemudian yang keempat, jika kita mengingkari janji kita kepada Allah untuk taat kepada Rasulullah, untuk mengikuti akhlak Rasulullah, jika itu kita lakukan, maka Allah akan membuat musuh-musuh kita, dan kemudian Allah akan membuat illa sallallahu alaihim aduun min ghairihim fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Allah akan membuat musuh-musuh itu, dan musuh-musuh itu datang mengambil semua harta kita. Ya. Ingat sekarang namanya zaman globalisasi. Era revolusi industri. Jadi jenengan mau kerja di mana saja, orang luar mau bekerja di kita, itu sekarang sudah tidak ada batasan, tidak boleh melarang. Ya. Semuanya begitu. Nah, itu sekarang tinggal bagaimana kita semua. Yang kelima adalah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak mengambil kebijakan atas dasar spirit. Spirit itu apa ya? Spirit itu semangat yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya. Maka
yang demikian ini Allah akan jadikan permusuhan. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, antar kita sendiri saling bermusuhan. Saya kira pengajian malam hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.